Baik, selamat siang sahabat podcast, apa kabar? Sehat-sehat saja ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada edisi siang hari ini. Kami akan berbincang ringan dengan salah satu narasumber, aktivis perempuan Papua di Sorong yang kegiatannya juga sangat padat ya, tapi terima kasih hari ini beliau bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Ini dia, saya sebut Kakak Johana Kamesrar SEMM. Selamat siang Kakak. Ya, selamat siang Kakak Apa Ros. kabar? Puji Tuhan baik ya. Baik, terima kasih udah hadir ya Kakak. Iya, terima kasih. Aktivitasnya apa sekarang nih Kakak? Aktivitasnya tetap mengajar. Ada aktivitas gereja juga, dan iya. aktivitas sosial dan kemanusiaan. Sosial dan kemudian sekarang yang menjadi perhatian Kakak Johana sendiri apa nih di bidang kegiatannya ini yang fokus? Kalau fokus kami, saya biasa selain pekerjaan rutinitas, di luar pekerjaan rutinitas itu pengembangan sumber daya manusia khusus untuk perempuan dan anak. Oh iya ya. Kalau ini kami biasa fokus ke anak-anak seperti kita lihat kemarin waktu banjir di Kota Sorong. Saya berpikir kan banyak orang memberikan bantuan-bantuan sembako dan lain-lain. Kami memberikan bantuan trauma healing. Gitu untuk anak-anak yang korban ini banjir ya. Iya. Ada beberapa titik di Sorong ini ada 3 tempat. Jadi ada ya sekarang kalau hitung-hitungnya ada sekitar anak-anak ini 150 lebih. Betul. Jadi kita lagi bina, kita lagi datang. Ya seperti konseling gitu ya? Seperti konseling tapi modelnya permainan. Permainan game-game gitu ya membuat terus ini. Kita di akhirnya kita memberikan tas, buku tulis. Ada ya untuk anak-anak kecil yang baru digendong sama orang tuanya itu dibikin kasih gering-gering itu. Gering-gering yang untuk bunyi-bunyi biar kalau dia nangis gering-gering udah diam gitu ya. Terus kalau untuk di dunia perempuan sendiri aktivisnya sebagai apa? Kalau di dunia perempuan sendiri, saya sendiri punya lembaga. Pusat Studi Pengkajian Perempuan dan Ekonomi Kerakyatan. Nah terus kalau biasa dipanggil menjadi narasumber. Biasanya ini karena kita lihat sudah mulai proses untuk pemilihan legislatif, tapi sebelumnya kan harus ada rekrutmen untuk KPU, Jadi kita biasa memberikan materi-materi yang diundang misalnya sama Bawaslu itu tentang pengawasan, tentang partisipatif masyarakat. Jadi itu yang biasa kami lakukan untuk perempuan karena mau menjalan 2024 nanti pemilu ini, sehingga kita memberikan apa yang namanya perempuan dan politik. Perempuan dan politik. Mungkin di bulan Maret kita ada memberikan gereja dan politik. Karena kita harus masuk dari lingkup-lingkup lingkungan ibadah begitu ya, supaya orang jangan salah memilih. Nanti kalau sudah memilih salah terus hujatan lagi ya kan? Nah kalimat hujatan ini yang kadang-kadang ya bisa memicu. Betul, gitu. Karena salah pilih gitu juga kan? Salah pilih. Tapi kalau Bu Johana sendiri tidak tertarik untuk terjun ke lembaga legislatif? Banyak sekali yang tanya, banyak yang minta, banyak yang ini, tapi saya sendiri sampai hari ini masih tetap konsisten, tidak pernah berpindah ke misalnya harus menjadi seorang anggota legislatif. Karena saya beberapa tahun kemarin itu sebelum corona itu kan saya ada jadi tim sel. Tim sel untuk UMRP di kota ini, terus dari kota ini kan direkrut dikirim ke Provinsi Papua Barat baru diambil. Nah ada jadi tim sel untuk KPU waktu itu 2018 KPU Sorong Raya dan Fakfak. Terus jadi itu saya menjadi sekretaris. Nah, tim sel lagi untuk Bawaslu. Bawaslu itu saya ketua. Kenapa? Jadi saya berpikir saya harus konsisten karena harus menuntaskan itu ya tugas-tugas itu. Kenapa belum tertarik untuk terjun ke dunia politik? Kadang mereka tanya, saya bilang bahwa Tuhan mungkin belum memberikan saya untuk ke situ. Karena ada saatnya ya. Iya, karena ada banyak pekerjaan yang lain yang saya harus kerjakan dulu. Harus tuntaskan gitu ya. Karena kalau saya ke sana ini belum tuntas. Dengar-dengar juga sebagai
tenaga dosen di Bukit Zaitun ya, Kakak. Itu ngajar apa di Bukit Zaitun? Saya kebetulan tamatnya dari STAN. Iya. Jadi saya ngajarnya pajak. Oh, tentang pajak hebat ya. Manajemen pajak, ada PBB. Iya. Ada pajak bumi dan bangunan, ada PNPB, ada macam-macam. Tapi saya sering lebih cenderung melihatnya di dunia aktivis perempuan nih. Nah, terkait dengan perempuan, kemarin kita baru dihebohkan dengan kejadian yang sungguh mengenaskan. Korbannya adalah seorang perempuan, seorang wanita Parubaya. Bagaimana Kakak melihat kejadian kemarin itu, kasus pembakaran ya? Iya, ketika kejadian itu ada saya ditelepon sama salah satu teman dari luar Papua. Dia bilang, Jo, kejadiannya bagaimana? Terus saya bilang, kejadiannya yang kamu baca aja sudah. Nah, terus bagaimana kamu perempuan menyikapi itu? Kan kasihan dia perempuan. Terus saya bilang ke dia, saya saja baru jam 12 lebih masuk jam 1 baru saya tahu kalau ada kejadian itu. Dan saya kaget, ini kejadian apa? Banyak orang sudah mulai di media sosial dan lain-lain, di grup-grup WA. Saya pikir, waduh, ini kejadian apa nih? Saya mulai cari yang dari utama, yang tidak dikirim-kirim dari orang per orang. Karena saya takut kalau dikirim orang per orang itu bahasanya sudah tidak lagi yang itu. Tidak murni lagi. Tidak murni. Jadi saya melihat, oh ternyata ini kejadiannya di kilo 8. Karena saya membaca ada yang bilang di kilo 9. Nah, kalau kilo 9 ini kan tempatnya rumah saya di kompleks di situ. Kompleks BTN. Wah, ini kilo 8. Nah, dari kiriman-kiriman video per video, baru saya mulai melihat. Oh iya, tapi ya kami tidak bisa seharusnya kita tidak sebagai masyarakat, kita tidak bisa menanggapi itu dan menyebarkan luaskan kejadian lewat media sosial yang kita sebenarnya tidak tahu kejadiannya. Karena sebenarnya yang membuat pemicu kejadian itu melebar itu adalah jari-jari kita ini. Benar. Yang apa namanya menyebarkan seperti kayaknya ini harus update ini supaya orang tahu itu dari kita. Padahal sebenarnya ini kalau kita lihat di atasnya ada tulisan kan berulang kali. Kalau sudah berulang kali ya udah gitu. Dan saya memang setiap ada kejadian-kejadian apapun, saya orang yang tidak pernah mau untuk men-share kembali ke setiap orang, karena orang yang men-share berita hoax itu adalah orang-orang yang tidak paham, dan yang menerima itu adalah orang-orang bodoh kalau saya mau bilang. Benar ya. Gitu, Jadi harus kita pandai-pandai menahan diri. Ini kemarin kasusnya karena memang semua terpancing dengan berita-berita hoax. Jadi kita harus bijak. Nah, dalam bermedsos sendiri memang apa yang paling dituntut Kakak dalam bermedsos itu, dalam bijak seperti apa? Kalau dalam bermedia sosial itu kan haknya orang ya. Itu pribadinya orang, tetapi karena media sosial ini dilihat oleh banyak orang. Kalau teman kita 5.000, terus kita berteman dengan si A yang temannya juga 5.000, dan temannya si A berteman dengan si B dengan yang 5.000, berarti udah banyak itu jaringannya. Nah, sekali kita naikkan saja media itu hal-hal yang tidak baik misalnya atau yang negatif, maka tersebarlah dia. Nah, jadi kita harus menahan diri, tidak boleh menyebarkan sesuatu yang bukan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Karena kalau kita menaikkan itu terus ada yang bertanya misalnya, wah ini di mana nih kejadiannya, kenapa sampai kita tidak akan pernah bisa jawab karena kita berulang kali mengambil dari orang lain untuk mengirim. Kalau kita lihat di WA grup itu kan ada tulisan di atas itu berulang kali, iya kan? Sudah berapa kali? Iya, kalimat berulang kali. Oh berarti ini sudah berulang kali, sudah mulai. Iya betul. Nah kemarin itu sebenarnya memang sangat terpancing dari hoax-hoax itu ya. Saya juga selalu bertanya-tanya gini, ini kok secara sporadis bersamaan gitu ya munculnya. Ya sebenarnya bermula kan dari yang anak sekolah itu yang robek ininya yang itu ada kasus penculikan. Ternyata itu kejadiannya bukan di Sorong, itu di Makassar. Nah ini yang ternyata langsung disebarkan secara sporadis, diikutin, kemudian anehnya diikutin dengan kejadian-kejadian yang di Sorong di medsos ada anak hilang seperti itu ya. Nah kalau menerima foto-foto dalam medsos itu seperti apa? Kalau saya menerima foto-foto misalnya ada gambar 8 orang apa itu yang saya melihat dulu ini kejadian apa ini. Terus ada yang kemarin juga ada
yang mengirimkan di mana orang menguliti hidupnya itu. Saya melihat ini kejadian di mana ya gitu. Ada yang bilang di India, ada yang bilang di mana. Jadi kita mulai ikuti, oh ternyata ini. Oh ini, jadi kita tidak langsung menyebarkan. Jadi ketika kita berada di sebuah komunitas, terus tiba-tiba itu lagi jadi perbincangan yang hangat. Kita langsung akan bicara bahwa bukan begitu ceritanya. Itu tuh begini. Jadi tidak boleh lagi disebarkan. Benar. Jadi gitu. Karena kalau kita sebarkan, orang lain membaca, wah. Sudah mulai dari satu ke satu. Itu bukan kita mewaspada diri, tapi kita justru merusak ini sistem komunikasi kita nih yang tidak bagus. Iya. Karena ini masyarakat ada yang orang awam, ada yang tidak, ada yang bisa paham, ada yang tidak bisa paham. Jadi memang tidak bisa semua informasi itu langsung kita dapat, langsung kita mulai misalnya naikkan di medsos atau menaikkan di WA group dan yang lain-lain. Nah, tadi dikatakan ada memang masyarakat kita kan sebagian masih awam ya tentang dalam bermedsos. Nah, bagaimana sesungguhnya peran semua pihak terkait dalam membentuk karakter masyarakat kita yang awam supaya mereka bijak dalam bermedsos? Itu seperti apa gitu kan? Ya, jadi kalau untuk membentuk karakter itu kan ini manusia ini masing-masing orang karakternya kan berbeda-beda. Karakter itu dibawa sejak lahir dari dalam rumah. Tapi karakter itu bisa dibentuk dengan berbagai hal, misalnya ini orang tidak, kalau dia tinggal aja di rumah berarti karakternya itu nanti akan jadi pendiam dia. Tapi kalau dia bermain di luar rumah pun kalau dia bermain dengan siapa? Kalau dia bermain dengan orang misalnya yang pemabuk, ya jangan-jangan sampai dia ikutin menjadi pemabuk. Tapi kalau dia bermain dengan pemabuk tapi terus dia tidak menjadi pemabuk, itu berarti orang. Nah, karakter-karakter yang kalau kita lihat karakteristik orang itu kan berbeda-beda. Dari cara pandang, dari cara melihat, dari cara berbicara, duduk, itu kita sudah ini. Kalau orang psikologi kan dia udah tahu cara duduk. Kami kasih contoh misalnya kita waktu menjadi tim sel, orang dia masuk dari depan pintu bawa berkas aja kita udah bisa. Oh ini begini. Udah ngerti, udah paham ya. Kita yang jadi ketua aja duduk diam, dia lewatin itu. Jadi kita duduk, saya ini kita tim sel enggak. Nanti dia udah ke sekretariatan suruh ke saya misalnya, terus saya bilang oh ini salah. Nanti dia nadanya agak kesini, oke, kembali lagi ke sana. Nanti di sana mereka bilang sudah ketemu sama ibu tim selnya, ketua. Yang mana itu Ibu Johana? Oh, jangan berdiri ibu minta berubah. Ini kan karakter kadang jadi saya paham. Iya, artinya. Gitu. Nah, bagaimana peran kita semestinya terhadap masyarakat yang awam ini, Kakak, dalam bermedsos ini? Apa yang harus kita lakukan bahwa supaya mereka bisa mengendalikan diri juga pada saat menerima berita-berita hoax itu? Kalau untuk mengendalikan, untuk supaya masyarakat agar tidak menyebarkan hoax sebenarnya kan kita tinggal di lingkungan terkecil adalah ada RT. Nah, seharusnya ada program misalnya, program yang misalnya kombinasi atau antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat kan. Jadi sama-sama buat sebuah program diturunkan ke setiap RT RW. Di sana mungkin ada diskusi-diskusi kecil, pemahaman-pemahaman tentang hoax ya, bagaimana menangkal hoax ya. Hoax gitu hoax itu seperti apa? Mungkin kita pemutaran film sedikit terus ada cerita yang itu. Jadi masyarakatnya tidak bisa semudah membalik telapak tangan terus kita harus bilang dia harus karena karakter. Ada yang bisa menangkap dengan baik, ada yang bisa langsung marah. Untuk apa misalnya kau datang begini-begini kan? Ada yang bisa menerima, ada yang tidak menerima, benar. Tapi mestinya memang selalu harus ada inisiatif ya untuk melakukan sosialisasi itu. Harus ada inisiatif. Oh iya benar. Jadi inisiatif misalnya kalau kita bermedia sosial misalnya kita tulis nih. Saya sendiri lagi mencari bahan apa yang cocok untuk saya harus menulis di media. Biasa saya kalau di media sosial itu saya tulisannya berpakai judul biasanya. Ketika apa-apa gitu, jadi saya bisa menulis. Jadi saya lagi mencari format yang baik untuk saya mau katakan hoax itu seperti apa begitu. Terus ketika orang bilang ini wajahnya sama nih dengan ini, saya bilang di dunia ini ada satu orang mempunyai 7 kemiripan di seluruh belahan dunia ini. Jadi
itu yang kita mau mengajarkan untuk orang agar supaya kita paham. Kadang saya bilang TikTok aja terus, nggak baca berita, gitu kan misalnya untuk keponakan-keponakan. Gitu. Jadi harus begitu, itu yang kita mau. Jadi kalimat sepotong yang saya ambil itu begini, hoax dibuat oleh orang yang tidak paham. Dan diterima oleh orang yang bodoh. Diterima oleh orang bodoh ya. Nah sebenarnya kita juga tidak bisa. Bodohnya itu bukan bodoh karena tidak sekolah, bukan. Bodoh tentang pemahaman apa itu hoax. Iya benar. Artinya bahwa memang kita juga jadi berperan juga gitu ya untuk membentuk itu bagaimana supaya masyarakat paham dengan hoax itu ya. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya bahwa mereka tidak paham. Ya mungkin secara pelan-pelan gitu ya. Masyarakat itu kan mereka paham. Iya. Hoax ini kan kalimat sudah sering mereka dengar. Tapi mungkin ketika karena ada berita-berita yang bilang ada penculikan di sini, ada sini, ini wajah orang-orang ini. Nah, terus mungkin kalimat yang dikeluarkan oleh si perempuan misalnya tadi, oh ya kita ada 4 orang, ini kan kata ceritanya. 4 orang kaget, 4 orang berarti ini sudah begini kan. Padahal mungkin 4 orang itu maksudnya lain, mungkin 4 keluarga yang datang ke Papua atau misalnya begitu. Nah, jadi kita memang tidak bisa salahkan masyarakat juga tentang hoax karena mereka sudah paham. Hanya saja ya itu situasi kadang-kadang juga memicu. Situasi. Gitu. Kadang pengen cepat-cepat sebagai dia pertama tahu nih, jadi langsung di-share gitu ya. Padahal dia tidak tahu kalau semua orang juga sudah tahu. Gitu. Hanya pengen mendapatkan pengakuan dia update banget nih ya. Saya juga sebagai jurnalis juga ya, Kakak saya kan juga paham mana yang berita hoax, mana yang bukan. Sering saya di grup-grup itu memberikan pemahaman, ibu-ibu tolong tahan ini kita. Yang pertama adalah kalau berita hoax lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu salah satunya narasumbernya kalian tidak jelas Kakak. Bahwa tidak ada sumber ini dari mana, apakah dari Kapolres kemarin kan nggak ada sama sekali pernyataan dari pihak terkait ya. Selain itu hoax juga itu kadang cenderung sifatnya provokatif juga. Dan tulisannya itu salah satunya biasanya kalau kita berita itu kan hurufnya kan standar ya. Jadi biasa ada yang pakai kapital besar-besar itu hoax bisa. Jadi ada ciri-cirinya sebenarnya berita hoax. Nah ini mungkin tentang bagaimana ciri-ciri hoax dan sebenarnya mungkin pihak-pihak terkait seperti dari Infocom mungkin bekerja sama dengan para jurnalis di PWI atau siapa bekerja sama untuk mensosialisasikan itu ke masyarakat gitu ya Kakak ya. Nah itu kemarin itu betul-betul sangat saya bilang ini betul-betul buntut dari hoax, berita-berita hoaxnya. Nah padahal sebenarnya itu yang sebaran foto-foto itu bukan dari pihak Polres yang menyebarkan ya. Nah saya juga artinya kemarin dari pihak keamanan juga semestinya memang harus langsung mengklarifikasi itu bahwa bukan itu ya. Nah sudah kejadian terus pihak keamanan itu kan kalau kita baca ya, semua orang pada bilang sudah kejadian terus baru mau klarifikasi. Bagaimana Kakak menanggapi itu? Kalau saya sih sebenarnya karena mungkin pihak kepolisian merasa bahwa itu belum urgen. Karena kasus itu kan misalnya 10 berapa orang 8 apa yang foto itu mereka bisa saja hal itu kan di luar bukan di Papua sehingga kepolisian tidak perlu untuk ini, tetapi karena mungkin dengan adanya kejadian ini sehingga akhirnya mulailah bahwa itu berita hoax yang tentang ini tentang itu dan lain-lain. Kita sendiri video ini kan sudah menyebar kemana-mana, anak kecil dikuliti dan lain-lain itu ya. Tapi kita melihat ini kan bukan konsumsinya kita dan ini bukan haknya kita untuk harus menyebarluaskan. Jadi begitu. Saya pikir kalau seandainya undang-undang IT itu dia benar-benar ini banyak kemarin semua orang bisa kena ya. Iya bisa kena. Karena tidak boleh menyebarkan informasi yang ini. Kena pasal undang-undang ITE ya. IT. Nah kemarin sudah 2 tersangka yang ditahan ya dalam kasus pembakaran itu, kemudian akan diusut-usut lagi. Mungkin termasuk masyarakat berharap di komen-komennya itu berharap penyebar hoaxnya yang pertama ini siapa? Benar. Gimana Kakak? Kalau kita lihat kan pada saat itu ada yang buat video live ya pada saat itu. Yang live pertama itu ya. Live itu. Bagaimana caranya kita bisa melihat live pertama itu mungkin dari waktu. Dari waktunya ya harus diusut. Memang tanggalnya sama tapi waktunya itu dia. Kalau kita waktu, ini banyak sekali ini.
Jadi nanti kita bisa melihat kalau kejadiannya jam 8, terus jam 8 lewat berapa tuh ada yang itu kita mulai lihat itu kalau ada yang langsung dia foto dan naikkan itu. Tapi kan kebanyakan orang yang foto ini tidak memakai waktu di HP-nya. Iya, tidak ada tanda. Iya, tidak ada tanda. Kalau macam kita kan pekerja kemanusiaan dan sosial dan lain-lain, foto kita harus ada punya waktu, sehingga dipercaya bahwa oh iya ini untuk laporan-laporan ya. Kadang kalau tidak pakai waktu nanti dikirain kita ambil foto orang lain yang kita pakai. Seperti itu. Gitu. Tapi kita juga berterima kasih kepada pihak aparat keamanannya, polisi yang bergerak cepat langsung menangkap pelakunya itu dalam satu. Kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang menjaga kita keamanan adalah polisi, sehingga kita memberikan apresiasi bahwa polisi dengan cepat kalau tidak kan bisa berhari-hari kejadian ini kan. Betul, dan langsung disikapi untuk proses hukum kan kalau kita juga banyak orang juga marah, maksudnya manusia kan tidak boleh kamu bunuh gitu. Tindakan main hakim sendiri itu, bagaimana kakak menyikapinya, menanggapinya? Tidak boleh main hakim sendiri, karena kalau main hakim sendiri itu dosanya lebih berat loh, dosa di dunia ini bahkan di akhirat, karena yang bisa mencabut nyawa seseorang hanya Sang Pencipta kan, yang dibakar hidup-hidup kan kasihan. Sebagai perempuan sebenarnya saya sedih, apalagi ditelepon sama teman saya, terus kamu bagaimana Jo yang perempuan lihatnya, terus saya pikir iya ya. Tapi saya pikir saya saja informasi itu sudah karena saya baru buka HP itu jam 12. Entah apa yang ada di pikiran anak muda yang ditangkap itu, inisial FT itu pada saat dia langsung membakar, saya juga tidak mengerti dan begitu sadis kasihan sekali. Kita juga bilang tuh kejadian yang amat sangat di awal tahun di mengenaskan Indonesia, bahkan tidak tahu lah mau bilang di dunia di Papua. Ini sampai heboh karena kita di Papua sebenarnya orang tidak pernah lakukan seperti begitu Tapi kok bisa pagi-pagi terus tiba-tiba begitu ya. Apakah ada roh jahat apa begitu ya. Tapi saya pikir mungkin nanti orangnya sadar bahwa sebenarnya itu apa yang dia lakukan itu salah sebenarnya. Dan yang pasti di kejadian itu juga ada 2 warga yang patut kita berikan acungan jempol juga. Dia bermaksud menolong sampai dia juga ikut terbakar. Masih sampai ke rumah sakit itu menunjukkan bahwa kita punya masih semua punya masih jiwa peduli, kemanusiaan masih ada. Hanya itu oknum aja yang melakukan itu, yang terlibat itu Itu semoga tidak terjadi lagi kejadian itu. Kita berdoa semoga tidak terjadi, aman-aman aja di kota ini saja. Nah, dunia medsos ini memang begitu jahat ya kakak. Artinya kita memang harus selalu menjaga etika. Selama ini kalau kakak apa sih yang diupload di medsos biasanya? Kalau saya uploadnya pagi hari biasa, kalau doa ada terlintas kata-kata penguatan begitu, saya bisa mengajak orang juga gitu ya. Jadi kalau itu suka saya bilang, Tuhan bilang jadi orang baik itu penting, tetapi orang baik itu harus dilihat dengan tindakan. Begitu itu kalimat-kalimat inspiratif supaya bisa tersadar gitu ya. Terus selain itu apalagi yang sering kali status-status apa misalnya kegiatan-kegiatannya juga kegiatan-kegiatan. Kalau foto kegiatan-kegiatan pasti saya naikkan. Terus kalimat-kalimat itu ada judulnya. Saya suka pakai selalu pakai judul judul dan tulisan di bawah by. Saya punya nama tuh saya Johanna. Ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Nah, ketika kita berjumpa dengan direktur PT Freeport, dia bilang saya senang lihat tulisannya si Jo. Saya kaget. Ada yang memantau rupanya. Karena ternyata dia bilang senang karena kalau dia lagi terbang kemana-mana di bandara, dia suka duduk baca. Dia memang biasanya panjang tulisannya. Tulisan panjang. Kadang panjang. Jadi ketika apa gitu. Jadi ada kadang-kadang jadi kalimat-kalimat gitu. Jadi kalimat mengajak. Kalau galau-galau kakak? Saya tidak pernah tulis. Karena belum pernah galau. Kalau untuk urusan yang galau dan lain saya tidak pernah itu, karena saya berpikir orang di media sosial itu seperti tadi. Dia menangkap sesuatu hal itu nanti ada yang negatif, ada yang positif. Jadi biar kalau galau-galau itu simpang sendiri aja. Yang galau simpan sendiri aja, nggak usah diketahui orang simpang sendiri aja ke pasarmu, belanja-belanja, pulang masak, makan. Terus kadang juga di medsos itu saling menyinggung jadi di situ saya lihat seringkali berbalas pantun juga Kalau saya lihat, saya berteman dengan orang yang
misalnya di medsosnya tuh dia menaikkan statusnya menyinggung orang, saya nggak pernah like. Nggak pernah like? Oh iya, sama kayak gitu. Iya, saya karena saya kenapa nggak di like alasannya? Saya berpikir kalau saya like berarti saya sama juga dengan dia menyinggung orang itu. Jadi diam-diam aja. Saya diam aja, baca-baca aja gitu. Iya benar, saling menyinggung. Jadi memang kita harus selalu menjaga etika ya dalam bermedsos ya. Apakah kita punya status ini menyinggung atau tidak ya orang lain ya. Makanya kadang juga saya juga begitu Kakak, biasanya status itu ya terkait dengan pekerjaan kita saja gitu. Jadi untuk misalnya nggak suka sama orang biarlah saya simpan gitu. Jarang sekali gitu untuk ini. Nah itu ya. Nah untuk peran dari pemerintah sendiri dalam mengajak kita untuk bijak bermedsos, mungkin ada saran-saran dari Kakak Johana seperti kalau apa? Kalau saran untuk pemerintah itu Kominfonya itu juga harus punya program. Kominfo, Dinas Kominfo ya, karena dia sebagai corong ya. Iya, Kominfonya itu juga harus punya program. Iya. Jangan Kominfo hanya mengikuti kegiatan-kegiatan para pejabat, tapi kegiatan kalau bisa ya mengusulkan di acara musrembang, diusulkan bahwa Kominfonya mau membuat kegiatan misalnya dialog misalnya berbicara kreatif atau apa begitu ya. Jadi supaya dia punya program, diundanglah anak-anak sekolah misalnya, remaja-remaja milenial ini kan generasi Z ya kita bilangnya. Jadi kalau generasi Z kan mereka sekarang urusannya dengan IT dan lain-lain. Jadi pemerintah memang harus sama-sama dengan pihak keamanan, kepolisian untuk memang harus memberantas ini. Jadi kejahatan yang paling sakit itu hoax. Iya, hoax betul. Karena orang memukul, membunuh mungkin ya, tapi kalau hoax ini waduh, itu mungkin orang itu sebenarnya tidak mau berbuat sesuatu yang jahat, tapi karena terpancing ya dengan hoax itu ya. Untung kemarin tidak sampai melebar ya Kakak ya. Sekali, kalau itu sudah langsung diantisipasi. Kalau tidak kita kota ini ya kacau lah, periksa perang suku ya. Itu antara suku yang korban dengan yang melakukan. Iya. Di dunia pendidikan juga tentunya juga harus berperan juga ya Kakak ya, bagaimana membina anak-anak di sekolah ya, atau di bangku perguruan tinggi. Kalau saya pribadi mengajar 5 menit sebelum atau 5 menit sesudah. Mengajar itu harus ada bercerita. Bercerita apa Kakak? Untuk inspiratif. Jadi masing-masing? Tidak, di dalam kelas. Misalnya kalau hari ini mata pelajaran kuliah, misalnya manajemen keuangan, 5 menit sebelum kita masuk ke materi kita udah bilang bagaimana hari ini dolar sudah berapa. Ya kita cerita ini saja umum, nanti baru kita masuk. Kalau ada kejadian-kejadian seperti begini, nanti di akhir kuliah langsung kita masuk 5 menit terakhir sebelum kuliah selesai. Ada pesan-pesan khusus. Itu ada pesan-pesan khusus. Nanti apa itu hoax? Nanti satu bilang ini, satu bilang ini, satu bilang ini. Ya. Kalau gitu hoaxnya seperti apa contohnya? Sudah. Kadang-kadang pikir kalian ada kuliah lanjut lagi ya? Tidak Bu. Oke, coba kita bikin sedikit cerita dengan model gerakan. Gitu. Paling tidak di situ sudah membentuk berusaha untuk membentuk yang tadinya mungkin tidak begitu paham, akhirnya ternyata jadi kalau dia ketemu lagi saya harus menahan diri nih, nggak boleh langsung sebar gitu. Benar. Ya sebenarnya itu sebenarnya begitu. Jadi kalau kita belajar misalnya anak dia baru datang, saya mungkin 10 menit sudah mau selesai kuliah, saya bilang aja masuk. Mungkin dosen lain, kamu keluar kenapa baru datang? Kalau saya masuk aja. Dia udah berusaha nih untuk datang. Nanti baru saya tanya, kenapa kamu terlambat? Nanti habis tunggu mama ke pasar, jaga adik dulu, mama pulang begini ya kan? Nah, dulu kita pernah karena saya S1-nya di luar, di Jawa Barat, jadi kalau di asrama ada teman-teman yang tidur kan kita pasti bilang gini, kita tidak bisa beli ini anak ini pemalas. Tidak. Dia tidur ini pasti ada 3 hal. Jadi ini kalimat ini saya sering kalau ada kasih materi di mana-mana saya suka kasih bilang. Ada 3 hal. Dia tidur karena apa? Karena dia mengantuk kah? Ataukah dia tidur karena dia sakit? Ataukah dia tidur karena dia lapar? Itu kita harus. Jadi harus mengetahui situasi, kondisi apa yang terjadi. Terus langsung misalnya kita
pukul dia di tempat tidur, kok kenapa tidur? Tiba-tiba kalau dia ada apa-apa. Iya benar. Jadi kita memang harus itu. Oke, jadi dalam menangkal berita-berita hoax juga dunia pendidikan juga berperan ya, berperan besar. Banyak stok alergi yang perlu berperan semua. Kita juga media juga harus berperan untuk memberikan pemahaman, semua bekerja sama ya Kakak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan agar kejadian kemarin tidak terulang lagi Kakak? Yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa sebagai masyarakat, saya dan semua yang sebagai masyarakat berpandai-pandailah bermedia sosial. Kalau kita bermedia sosial, kita merasa apa yang tidak penting untuk kita sebarluaskan, tidak perlu kita sebarluaskan. Karena undang-undang juga sudah, undang ITE ya. Undang ITE-nya sudah melarang. Nah, hoax disebarkan oleh orang yang tidak paham dan diterima oleh orang yang bodoh. Jangan mau jadi orang bodoh ya. Tanda kutip orang bodoh. Orang bodoh itu tanda kutip. Bodoh untuk tidak paham karena tidak paham. Jadi kita memang harus selalu banyak paham. Iya, harus kita paham. Kadang kita begini, dia paham memang tapi tidak mengerti. Kadang gitu kan, ada yang bilang, iya dia mengerti tapi tidak paham. Nah, ini kan mengerti tapi tidak paham itu ya. Iya, mengerti tapi tidak paham. Nah, ini yang salah. Iya. Yang banyak terjadi adalah mengerti tapi tidak paham. Iya, benar. Jadi masyarakat memang harus ya bijak-bijak ya, bijak dalam bermedsos banyak hal karena kita tidak hidup sendiri. Di lingkungan kita semua. Di media sosial itu banyak sekali. Seketika langsung orang sudah update semua, cepat gitu ya. Kemarin itu kita mengupload di TikTok itu Kakak yang komennya dari Ketua Lembaga Adat Perempuan Papua, seketika langsung view-nya sampai ratusan ribu, gila. Mereka komen macam-macam gitu kan, yang memberikan apresiasi kepada aparat keamanan, berikan apresiasi kepada pihak-pihak yang lain yang sudah mendukung. Nah itulah medsos ya. Kita tidak dibatasi, tidak semuanya bebas. Ya. Oke Kakak, mungkin sebagai closing statement untuk secara umum nih, bagaimana khususnya untuk membuat semua jadi baik di Kota Sorong, khususnya dia Kota Sorong ya, Papua Barat Daya ya. Untuk kita semua, provinsi kita baru berapa bulan saja, sehingga mari kita sama-sama menjaga provinsi ini dengan membawa atau menyebarkan berita-berita yang enak untuk dibaca dan tidak lagi kita membuat cerita-cerita hoaks yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau dengan berita yang tidak bertanggung jawab, justru itu kita yang menghancurkan provinsi yang kita cintai ini. Iya, artinya kita perlu banyak menahan diri ya Kakak ya. Oke, itu saja Kakak. Terima kasih Kakak atas statement closing-nya. Baik sahabat podcast, itulah perbincangan kami bersama Kakak Johanna Kamestras SMMM yang begitu bijak ya, mengajak kita untuk menahan diri, jangan jadi orang bodoh tanda kutip ya saat menerima berita-berita hoax. Baik, perbincangan pada siang hari ini saya akhiri dengan kita tetap semangat dan tetap menahan diri. Itu saja supaya kejadian kemarin tidak terulang kembali. Terima kasih Kakak. Sama-sama.